Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد فاز المتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita semua masih diperkumpulkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat ini menjadikan sebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat dunia akhirat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan senantiasa mendapatkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kitab Madza fi Ramadan, yang mana kita masuk ke dalam keutamaan yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musanifu rahimallahu taala amin. Al-fadlu tsaminu, keutamaan yang ke-8. Syahrul Ramadhan syahrul takfiril khati'ati. Bulan Ramadan itu adalah bulan penghapus segala kesalahan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Ramadanu ila Ramadana mukaffiratun lima bainahunna idza jattuni batil kabair. Akhrajahu Imam Ahmad fi Musnadih wa Muslimun fi Sahihih. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, satu Ramadan menuju ke Ramadan selanjutnya itu menjadi pelebur segala dosa. Lima bainahunna, di antara Ramadan yang satu menuju ke Ramadan yang selanjutnya, idza tuni batil kabair, selama dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Nah, di sini riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim. Min hadzal hadis fawaid. Nah, hadis ini mempunyai beberapa faedah. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, hadis ini Ramadhanu ila Ramadan. Nah, maksudnya lafaz Ramadan ila Ramadan yadullu ala anna shauma syahri Ramadhan yukaffiru dzunuba allati waqa'at khilal al-'ami kullihi. Nah, maksudnya menunjukkan bahwa sesungguhnya bulan suci Ramadan itu menjadi pelebur segala dosa-dosa yang mana itu terjadi selama tahun itu seluruhnya. Berarti dari Ramadan menuju Ramadan yang akan datang. Nah, dengan catatan tidak melakukan dosa besar. Wala syakka anna murada bis-shaum yang mukaffiri alladhi istajma'a syurutal qabul. Dan tidak diragukan sesungguhnya yang dimaksud dengan puasa, yang mana puasa itu sebagai pelebur, yaitu puasa yang terkumpul di dalamnya syarat-syarat yang diterima. Nah, jadi puasa sebagai kafarah untuk dosa-dosa kita itu, catatannya puasa yang di dalamnya itu terkumpul syarat-syarat yang bisa diterima. Baik itu syarat sah puasanya diperhatikan, syarat wajib puasanya diperhatikan. Jadi tidak hanya sebatas puasa gitu aja. Nah, puasa di sini pakai ilmu. Jadi nggak asal-asal puasa, harus ada ilmunya. Nah, maka fastahatta sahibul maghfirah. Nah, kalau terkumpul syarat-syarat yang bisa diterima tersebut,
maka orang yang berpuasa itu berhak untuk mendapatkan yang namanya pengampunan. Nah, jadi kalau sesuai syarat puasanya, ikuti aturan yang Allah berikan, yang Nabi berikan, terkumpul semuanya syarat-syarat itu, nah, maka orang yang berpuasa tersebut berhak untuk mendapatkan yang namanya ampunan. Jadi syaratnya juga mesti terpenuhi. Nah, berarti mafhum mukhalafahnya, kalau tidak terpenuhi syarat-syarat tersebut, maka ampunan itu tidak bisa didapatkan sekalipun orang itu berpuasa. Nah, ini harus dijadikan perhatian. Kenapa? Idkal min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atshu. Karena berapa banyak orang yang berpuasa yang dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya sebatas mendapatkan rasa lapar dan haus. Nah, berarti kalau begitu rugi nggak kira-kira? Rugi. Jangan sampai kita capek-capek puasa, bangun sahur, nahan lapar kurang lebih 13 jam, tapi ternyata puasa kita nggak diterima sama Allah. Kita cuma dapat lapar, haus, rugi kalau begitu. Nauzubillah min dzalik. Kalau Al-Ghazali, sebagaimana yang telah berkata Imam Ghazali rahimahullah taala, wala tazunnu anna sawma wa tarkul mufattirati, dan janganlah kau menyangka sesungguhnya puasa itu hanya sebatas meninggalkan perkara makan dan minum saja. Ya. Jadi jangan nyangka cuma sebatas begitu. Nah, kalau ya sebatas nahan lapar minum, ya anak kecil juga bisa nahan lapar minum. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atshu. Berapa banyak dari orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya sebatas rasa lapar dan haus. Bal tamamu shaumi, akan tetapi sempurnanya puasa ayyaku fal jawariha kullaha, hendaknya menahan segala anggota tubuh seluruhnya, amma dari perkara karihallahu minal ghibati wan namimati wa nahwi dzalika minal muharramat, dari perkara-perkara yang Allah benci, dari menggibah, membicarakan orang, wan namimah, mengadu domba orang. Nggak boleh di puasa ngadu domba orang, supaya orang berantem, supaya orang bertengkar. Nggak demen kalau saudaranya itu akrab, nggak demen kalau saudaranya itu akur. Jadi gimana caranya supaya bertengkar? Adu domba, fitnah, dibikin fitnah ini itu nggak boleh. Nah, ini perkara-perkara yang dibenci sama Allah. Dan juga perkara-perkara yang lainnya dari perkara-perkara yang sudah diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati-hati, semua anggota tubuh kita mesti kita jaga. Dan memang ya susah. Kadang-kadang kita seringnya tergelincir, nggak ini ya, susah. Selama satu hari aja, jangankan satu hari. Mungkin ya setiap hari kita tergelincir terus melihat sesuatu atau melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Kadang-kadang kan ketika melakukan dosa dan maksiat itu kadang-kadang kita tuh merasa enak ya, merasa tenang, merasa nyaman. Tapi bagi orang yang beriman, bagusnya nih ada perbedaannya. Kalau orang demen dosa, demen maksiat, sama orang yang beriman, tapi ya dia kadang-kadang maksiat, dosanya kadang-kadang begitu. Kalau orang beriman, dia bikin dosa, bikin maksiat, dia bikin dosa, setelah dia bikin dosa, nyesal tuh buru-buru seketika itu. Ya Allah, kenapa Anda bikin dosa begitu gitu. Tapi kalau orang, dia seringnya bikin dosa setiap harinya, buat melakukan kebaikannya jarang-jarang, ibadah sama Allahnya jarang-jarang, bikin dosa anteng aja dia, nggak ngerasa nyesal dalam dirinya. Nah itu yang bahaya tuh, begitu hati-hati. Jadi ketika dia bikin dosa enak, nyaman, tenang, nggak takut sama Allah. Nah yang khawatir itu orang yang model begitu itu, hati-hati. Tapi kalau kali-kali bikin dosa, tapi sekalinya bikin dosa nyesal dia. Nah yang bagus tuh yang begitu sebetulnya, buru-buru balik lagi. Kenapa ya tadi pakai bikin dosa gitu? Kenapa sih tadi pakai lihat perempuan cakep gitu? Kagak dilihat juga sayang juga. Iya kan, kagak dilihat. Susah, utamanya dari mata nih, mata yang susah. Makanya ya
dosa itu dari maksiat mata, itu yang susah. Karena ya mata itu nggak bisa tertutup oleh apapun ya. Makanya bagusnya nih, ya kita juga belum bisa mempraktekkan sih. Kalau mau keluar rumah pakai kacamata hitam untuk menyamarkan gitu, supaya nggak terlalu jernih ngelihat, utamanya yang bening-bening begitu itu. Iya kan, karena kan pengen aja dilihat, jangan kan lagi duduk begini, kadang-kadang kan di motor gitu kan ya, di motor papasan gitu, aduh, sambil geleng-geleng gitu, padahal tuh tahu dosa, tapi ya nggak tahu tuh mata pengennya ngelihat itu. Nah itulah susah memang, makanya ya kayak kacamata hitam itu untuk yang menyamarkan ini sebetulnya, karena kan beda rasanya antara jelas langsung melihat dengan samar tuh nggak enak. Enakan yang jelas kan ya. Yang subhat itu ya namanya samar, subhat samar. Ya setidaknya ya menjaga itu. Nggak ada kacamata tembus pandang, nggak ada kan. Bohong itu nggak ada. Nggak, kita belum pernah mau ada kacamata tembus pandang tuh bohong. Wah rusak kalau gitu. Orang mungkin kalau ada kacamata tembus pandang, mungkin utamanya laki-laki beli kayaknya masing-masing. Hatta mahal sekalipun kayaknya ya. Iya kan? Tapi kayaknya nggak ada. Ya mudah-mudahan jangan sampai ada orang yang ciptain begitu ya. Bahaya itu kalau gitu, rusak kan. Makanya ya teknologi itu tergantung kita. Teknologi utamanya HP, apapun itu namanya, utamanya teknologi itu tergantung kita. Itu HP bisa jadi manfaat, bisa jadi madorot. Nah tergantung kita yang pakai. Kalau kita pakainya baik, benar, itu HP bakal jadi penyelamat buat kita. Tapi kalau HP dipakai jelek, dipakai dosa, ya itu HP bakal menjerumuskan diri kita. Tergantung kita mau dibawa baik, mau dibawa jelek, kembali sama diri kita. Itu yang pertama. Al-Qaidah tsaniyah, faedah yang kedua, hadal hadis ini mukaffiratun lima bainahunna. Nah, maksudnya bagaimana? Yufidu annal murada takfirudz dzunub. Nah, ini memberikan faedah. Sesungguhnya yang dimaksud yaitu takfirudz dzunub, untuk meleburkan dosa-dosa, untuk menghapus dosa-dosa. Wa khassaha jumhurul ulama bis-saghair. Dan khusus dosa di sini menurut jumhur ulama, kesepakatan ulama, bis-saghair, yaitu hanya dosa-dosa kecil. Ya. Jadi takfirul dzunub itu hanya dosa-dosa kecil. Amma kabairu la yukaffiruha illa taubatun nasuh awil hajjul mabrur. Nah, adapun dosa besar itu tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dihapus, tidak bisa dilebur kecuali dengan taubatan nasuha. Dengan taubat dia kepada Allah, dia mengakui kesalahannya, dia menyadari dosanya, kemudian berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan kemudian dia berjanji untuk menjadi orang yang baik dan benar. Itu taubatan nasuha, begitu itu. Tapi kalau dia, ya saya mau taubat, tahu-tahunya bikin lagi dosa, kayak begitu lagi maksudnya, ya itu belum taubatan nasuha. Nah, jadi taubat sambal begitu. Kalau taubatan nasuha betul-betul dia menghilangkan dosa yang sudah dia lakukan, terutama yang dosa besar itu. Dan kan antara dosa besar sama dosa kecil banyak yang mana? Dosa kecil atau besar? Kecil ya. Kalau besar kan ya bukan nggak ada orang melakukan dosa besar, banyak. Tapi jangan sampai kita melakukan yang namanya dosa besar. Nauzubillah ya Rabbi. Jangan, harus taubatan nasuha. Awil hajjul mabrur, atau dia haji, naik haji, terus hajinya mabrur, diterima sama Allah. Yang tadinya jahat jadi baik, yang tadinya malas ibadah jadi rajin ibadah, yang tadinya pelit jadi dermawan. Itu ciri haji mabrur begitu. Yang tadinya sering fitnah orang jadi baik sama orang. Pokoknya jadi orang baik ya, lahir batin. Qala Imam Nawawi fi Syarh Muslimin lin-Nawawi, telah berkata Imam Nawawi di dalam Syarah Imam Muslim, makna hadis anna dzunuba kullaha tughfar illa al-kaba'ir. Nah, sesungguhnya dosa-dosa itu semuanya diampuni sama Allah kecuali dosa-dosa besar. Fa illam yakun lahu saghairu kutiba lahu hasanatun wa rufi'a lahu darajatun. Maka jika tidak ada bagi seseorang itu
Umpama ini orang nggak punya dosa kecil ya. Terus bagaimana? Maka kutibalahu hasanatun. Allah tulis bagi orang tersebut kebaikan, pahala berarti. Kata ini orang dosa kecilnya nggak punya, terus apa yang mau diampuni? Orang dosanya nggak ada, bukan begitu? Maka Allah berikan kebaikan, tambahan kebaikan bagi orang itu, walau fi'alahu darajatun, dan diangkat derajat orang itu. Nah, makanya seseorang mencapai maqam kewalian itu ketika dosa kecilnya udah nggak ada, terlebih dosa besar. Dosa kecilnya bersih, nggak ada. Kan kalau kita lain kan, dosa kecilnya yang ini hilang, datang lagi. Ini hilang, datang lagi. Terus saya kita begitu, dihilangin, didatangin lagi, dihilangin, didatangin lagi. Itu kita. Tapi kalau lalu itu udah bersih, meningkat tuh ibadahnya. Nah, ketika proses meningkatnya itu, Allah berikan kebaikan, Allah angkat derajatnya. Itu salah satu. Kalau menjadi wali begitu, jangan dengan bikin dosa kecil. Kalau menjadi wali, gampang apa susah jadi wali? Ya, susah. Kalau wali-wali yang benar, bukan wali-wali murid ya. Kalau wali murid seorang juga, semua orang bisa. Kalau wali yang benar ya. Nah, jadi kalau menjadi wali, upayakan dosa kecilnya bersih. Nah, itu gampang. Jadi walinya kalau udah dosa, nggak ada dosa, nggak doyan dosa. Kalau kita kan masih doyan kan namanya dosa. Jadi kalau menjadi wali orang nggak ada dosa, nggak mau. Diajak orang bikin dosa, enggak, saya nggak mau. Ditawarin orang maksiat, enggak, saya nggak mau maksiat. Lurus dia, berpegang teguh dengan prinsipnya dia, nggak mau ditawarin apa. Hatta diagal-agal dikasih duit, nggak bergoyang dia, nggak berubah. Ayolah, oke, halalin aja, halalin gitu. Yang haram dihalalin, kasih duit, iya udah halal. Bikin fatwa dia. Yang halal haramin aja, haramin. Harus kalau begitu. Hati-hati. Nah, itu begitu ya. Yang kedua. Kemudian al-faidah tsalitsah, yang faedah yang ketiga. Fi hadzal hadis, di dalam hadis ini tanbihun. Nah, ini sebagai satu peringatan. Ala azimi manzilati shaumi Ramadan, atas keagungan yang telah Allah turunkan pada bulan suci Ramadan. Peringatan yang bagus, yang besar. Fa'innahu tunalu bihil maghfirah, maka sesungguhnya seseorang itu bisa untuk mendapatkan yang namanya ampunan. Ya, kayak sekarang kan, wa awsatuhu al-maghfirah. Sekarang pertengahan bulan suci Ramadan itu ampunan. Kalau 10 hari pertama kan rahmat. Nah, sekarang ampunan nih. Mumpung Allah lagi mengucurkan ampunan, meluaskan ampunan. Nah, jangan bosan-bosan bikin ampun, minta ampun sama Allah. Jangan bosan nih, terus minta ampun mumpung, karena ya Allah pasti mengampuni. Rugi kalau nggak dapat ampunan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Wala yakhfa anna hadzal jazaa al-'azima liman shama hadzal syahr al-karima saliman min al-ma'asi al-qawliyyati wal fi'liyyati musaddiqan. Dan tidak menjadi rahasia, sesungguhnya balasan ini, balasan yang agung ini diberikan kepada orang yang berpuasa di bulan ini, di bulan yang penuh dengan kemuliaan, di bulan yang penuh dengan keselamatan. Ya. Sehingga dia harus meninggalkan yang namanya maksiat. Maksiat dari apa? Minal ma'asil qawliyati, maksiat dari ucapan. Tinggalin ngomong-ngomong yang gak manfaat, ngomong-ngomong yang nyakitin orang, pembicaraan-pembicaraan yang sekiranya ada dosa, tinggalin. Wal fi'liyah, dan perbuatan, tinggalin maksiat perbuatannya. Nah, ini musaddiqan, harus betul-betul sungguh-sungguh dia meninggalkan maksiat itu kalau mau dapat ampunan Allah. Bi annahu haqqun wa ta'atun wa muhtasiban liwajhihi ta'ala. Dan sesungguhnya harus betul-betul dalam rangka taat kepada Allahnya, dan kemudian ikhlas menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah karena Allah. Ya. La riya'an, nggak boleh riya. Jadi mau puasa pengen dipuji orang supaya dianggap hebat, jangan. Wala sum'ah, dan tidak boleh sum'ah. Sum'ah itu pengen dipuji orang. Jadi kita sholat biar kelihatan sholatnya dilamain, sujudnya begitu, biar dianggap ahli sujud begitu. Itu sum'ah namanya, pengen dipuji orang ibadah kita. Tadarus, atau
ketemu di majelis, padahal kagak baca, liatin aja. Tahu umpama ada yang lewat, biar dipuji, hebat ya, dari pagi sampai sore anteng aja. Padahal kagak baca apa dia. Liatin aja, kagak paham tuh gak bacanya gimana. Ibaratnya gitu, itu namanya sum'ah. Cari-cari perhatian tuh gak boleh dalam ibadah, pengen dipuji. Tujuannya supaya dipuji. Hebat ya, luar biasa, tarawihnya 23. Padahal kagak pernah tarawih dia. Kenapa? Ada calon mertuanya umpama. Nah, gak boleh, itu namanya sum'ah. Wa yushhidu li hadza qaulu sallallahu alaihi wasallam. Ini telah jelas sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahu Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Nah, jadi sudah jelas sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan karena iman dan penuh dengan keikhlasan sembari mengharapkan pahala, maka pasti dia akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Makanya kita puasa, yakini dengan keimanan kita, yakin ini puasa merupakan kewajiban buat kita. Kemudian ikhlas kita dalam menjalankan puasa, jangan merasa terpaksa atau merasa capek puasa tidak. Kalau ngegeringkan awak orang misalkan, nggak boleh. Yakini pasti Allah kasih pahala sama saya, pasti Allah nerima puasa saya. Maka kalau sudah iman dan kita ikhlas beribadah puasa karena Allah, Allah pasti akan mengampuni segala dosa-dosa kita yang terdahulu. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taqaddama ma'na qawli iman dan ihtisaban fil fadlil awwal. Dan makna iman dan ihtisaban sudah dijelaskan maknanya di dalam pasal keutamaan yang pertama yang sudah lewat. Nah, itu saja, mudah-mudahan ada manfaat dan keberkahannya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berbuat kebaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk melakukan ibadah di bulan suci Ramadan sehingga puasa kita, ibadah-ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.